Saya akan menjelaskan apa itu menguraikan struktur dan siklus APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang disusun dalam siklus tahunan, meliputi perencanaan, penetapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. APBD berfungsi sebagai alat otorisasi perencanaan dan pengawasan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Berikut adalah uraian mendetail mengenai struktur dan siklus APBD. 1. Pendapatan daerah. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah PAD, pajak daerah retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kedua, pendapatan transfer, dana perimbangan DAK DBH dari pemerintah pusat atau transfer provinsi. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, hibah atau dana darurat. Kedua, belanja daerah, kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, terdiri dari 1. Belanja operasi, menggawai barang atau jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Kedua, belanja modal, pengeluaran untuk aset tetap tanah, bangunan, jalanan. 3. Belanja tidak terduga, kebutuhan darurat atau bencana. 4. Belanja transfer, bagi hasil atau bantuan keuangan ke desa atau daerah. 3. Pembiayaan daerah, transaksi keuangan untuk menutup defisit atau 1. Manfaat surplus terdiri dari 2. Penerimaan pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran SLPA tahun lalu. Pencarian dana cadangan, pinjaman daerah. Ketiga, pengeluaran, pembiayaan pembentukan dana cadangan, pernyataan modal, investasi daerah, pembayaran utang. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman terbaru Permendagri nomor 15 tahun 2024, jenis-jenis pengeluaran pembiayaan meliputi 1. Pembentukan dana cadangan, pengisian uang untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran, misalnya untuk pilkada atau pembangunan infrastruktur besar. 2. Penyertaan modal daerah, investasi, pengalihan kepemilikan uang kepada BUMD atau badan usaha lainnya untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan atau mendapat pelayanan publik. Ketiga, pembayaran pokok utang, pelunasan kewajiban pinjaman daerah yang telah jauh tempo, hanya nilai pokok bunga masuk ke belanja bunga.
Itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.